Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Ayuni Jafira dengan NIM 231151083 dengan home base Pagi B. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas analisis dan estimasi biaya dengan judul Analisis Laporan Keuangan pada Perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2017 hingga 2019. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin apa saja sih yang ada dalam makalah saya. Yang pertama, apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kas entitas. Yang kedua, penggunaan analisis rasio keuangan, yaitu menggambarkan kinerja keuangan yang telah dicapai untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan usaha. Maka, perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan agar dapat memperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu landasan teori. Nah, di sini landasan teori yaitu ada analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empiris suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Yang kedua, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dari sudut manajemen digunakan untuk membantu mengantisipasikan kondisi perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi di masa depan. Sedangkan dari sudut pandang investor, analisis laporan keuangan ini digunakan untuk memprediksi di masa depan. Jadi bedanya kalau manajemen itu mengantisipasikan untuk perencanaan, sedangkan dari sudut pandang investor yaitu digunakan untuk memprediksi. Selanjutnya, metode penelitian. Berdasarkan jurnal yang saya ambil pada penelitian perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun komponen-komponen dari laporan keuangan yang digunakan untuk memenuhi kinerja keuangan yaitu dengan metode pertama, rasio solvabilitas. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Dan yang keempat, yaitu rasio aktivitas. Yang pertama, saya akan membahas metode rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Perhitungan analisis kinerja keuangan ditinjau dari aspek rasio likuiditas yaitu ada 3 rumus. Yang pertama, current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Yang pertama, di sini ada rumus current ratio, yaitu aktivitas lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, quick ratio, aktivitas lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang terakhir ada cash ratio. Cash ditambah sekuritas atau setara cash dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Nah, perhitungan analisis kinerja keuangan ditinjau dari aspek rasio solvabilitas yaitu ada 2. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR, dan yang kedua, debt to equity ratio atau DER. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama, DER yaitu total hutang dibagi total modal atau equity. Yang kedua ada DAR yaitu total hutang dibagi total aktivitas. Nah, yang ketiga rasio profitabilitas. Nah, di sini sudah ada rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas ini?
yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan memperoleh laba baik hubungan dengan penjual aset maupun laba rugi modal. Nah, di sini ada 3 metode ya dengan 3 rumus. Yang pertama, profit margin, yaitu laba setelah pajak dan bunga dibagi penjualan. Nah, yang di kedua ada return on asset, yaitu EBIT sama dengan dibagi total aktiva. Nah, yang ketiga ada return on equity, yaitu laba bersih dibagi total mudah. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas ini? Rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi perusahaan sehubung dengan pengelolaan aset perusahaan untuk memperoleh penjualan. Nah, di sini ada 2 rumus. Yang pertama ya ada inventory turnover. Sama dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yaitu rasio ini tuh adalah menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan dengan cepat. Dan yang kedua, dengan rumus total asset turnover, yaitu penjualan dibagi total aktiva. Nah, perputaran total aktiva, total asset turnover ini dapat dicari dengan cara membagi penjualan dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan. Nah, di situ saya sudah menjelaskan poin-poin yang terdapat dalam makalah saya. Ini saya akan menjelaskan salah satu contoh menggunakan rasio ya. Dalam makalah ini saya akan menjelaskan dengan metode rasio solvabilitas. Yang pertama-tama di sini bisa lihat neracanya ya, laporan neraca pada PT Unilever Indonesia Tbk selama 3 tahun terakhir, yaitu 2017 hingga 2019. Neraca ini disusun secara komparatif seperti yang terlampir. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada tabel di sini. Nah, kedua di sini ada laba ruginya. Nah, di sini juga sudah terdapat tabel laba ruginya ya. Ada tahun 2017, 2018, 2019. Nah, di sini kan saya akan menjelaskan dengan metode rasio solvabilitas. Saya akan mengulas sedikit lagi ya rasio solvabilitas dengan metode rumus debt to asset ratio atau dalam singkatannya DAR. Nah, rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva, sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutup oleh aktiva. Nah, rumusnya DAR sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Nah, di sini ada tabel DAR selama tahun 2017. Di sini saya udah menulis juga ya. Yang neraca tadi kita ulas kembali. Yang pertama total hutang 2017 di sini ada 9.093.504 perak, dan 2018 ada 9.534.142 perak ya. Dan di sini ada 2019 10.902.585 perak. Dan di sini yang bawahnya itu adalah total aktivanya ya. Ada 13.276.101 perak, dan di 2018 ada 14.269.724 perak, dan di sini 2019 ada 15.729.945 perak. Nah, setelah itu total hutangnya kita bagi dengan total aktiva. Nah, setelah itu kita bagi ini yang total hutangnya dibagi total aktivitasnya. Yang sini 2017 ada 9.093.504 ini dibagi 13 juta ini. Yang 2017 itu menghasilkan sama dengan 0,685%, dibulatkan menjadi 69%, dan 2018 ada 9.534.000 ini dibagi 14.269
sama dengan itu adalah 0,668% dan dibulatkan menjadi 67%. Dan di sini ada 2019 10.902.000 dibagi 15.729 ini dibagikan hasilnya 0,693% dibulatkan menjadi 69%. Nah, di sini ada juga perhitungan dan perkembangan dari PT Unilever Indonesia pada tahun 31 Desember 2017-2019 dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, ini ada tabelnya ya. Mungkin ini tabel lebih terincinya ya, mungkin lebih rapih ya. Nah, 2017 9 juta, terus total aktifannya 13 juta, debit to asset ratio-nya tuh 69. Terus di sini ada 2018 9.534, total aktifannya 14 juta, hasilnya 67%, dan ini 2019 10 juta dibagi total aktifannya 15 juta, hasilnya 69. Nah, udah ya, bisa teman-teman lihat juga nih pada tabel di atas. Nah, oke. Nah, dari tabel di atas ini memberikan gambaran secara jelas tentang kondisi debt to asset ratio pada PT Unilever Indonesia Tbk, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat debt to asset ratio adalah sebesar 67%, mengalami penurunan sebesar 2%. Nah, serta terjadi kenaikan pada debt to asset ratio di tahun 2019 yaitu sebesar 69%. Debt to asset ratio ini menghasilkan kenaikan 2% ya teman-teman. Nah, cukup sekian pembahasan dari PPT yang saya presentasikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah atau PPT yang saya sampaikan belum sempurna karena minimnya pengetahuan dan pengalaman saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan teman-teman memberikan masukan untuk membangun agar makalah ini sempurna. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.